Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan sesama saudara-saudari dalam bin roh kita pagi ini, Bina Rohani. Ada satu pertanyaan yang muncul sesudah mendengarkan bacaan tadi tentang Yesus dan seorang perwira. Mengapa Yesus terpukau, terpesona dengan perwira ini? Ada apa pada pribadi perwira ini sehingga Tuhan mengagumi dia, memuji dia? Ibu bapak, siapa yang tidak senang dipuji? Yang senyumnya paling merekah pagi ini pasti tadi pagi baru saja dipuji. Entah suaminya, entah anaknya, mamaku cantik sekali, papaku gagah perkakas. Pujian, apresiasi, penghargaan tidak salah, yang penting tidak dicari. Tapi kalau itu diberikan dengan tulus, berarti ada sesuatu yang bernilai sehingga kita dihargai. Yesus mengagumi, Yesus memuji perwira kafir tadi. Kok bisa? Alasannya, pertama, perwira itu berkebangsaan Romawi, dan menurut orang Yahudi dia itu kafir, dia itu najis, dan dia itu juga penjajah. Orang najis harus dihindari, orang najis harus menjauhkan diri dari pergaulan umum. Apalagi bertemu dengan orang Israel, orang Yahudi. Ternyata apapun keadaan orang kafir ini, apapun keberadaan perwira Romawi ini, ia tidak ragu, ia tidak malu, ia maju tersungkur dan bersujud di kaki Yesus. Padahal dia tahu dia tidak bisa berjumpa dengan orang ini. Itulah sebabnya ia mohon agar Yesus jangan datang ke rumah saya, cukup sepatah kata saja, sebab kalau kau masuk rumahku kau akan najis, karena aku ini orang najis. Jangan datang, tidak usah, sepatah kata saja cukuplah. Yesus kagum akan perwira ini. Ada halangan, ada rintangan menurut adat budaya, tapi dia berani melanggar. Dia berani melawan tata aturan yang biasa. Dia tetap datang menjumpai Tuhan. Kedua, perwira ini mungkin keturunan bonek Surabaya, Bondo nekat. Mengapa? Dia nekat, berani mengambil resiko untuk datang pada Yesus. Dan dia datang untuk siapa? Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan istri, bukan untuk kepentingan anak, tapi untuk kepentingan hambanya. Saudara-saudariku, apa arti hamba di zaman itu? Hamba adalah budak belian, tidak berharga, tidak berguna, tidak digaji, tidak dibayar. Dia sakit, pulangkan saja pada orang tuanya, ganti lain, no problem. Tapi kepada yang tidak berharga ini, kepada hamba sahaya ini, sang perwira berani datang bersujud dan mohon, bantu dia Tuhan. Dia lumpuh, dia sakit, dia menderita. Yesus memuji perwira ini yang care, yang peduli akan seorang hamba yang tidak berharga, tidak bermartabat pada masa itu. Ketiga, perwira ini mengemukakan alasan mengapa cukup sepatah kata saja yang diucapkan maka hambanya akan sembuh. Dasarnya ialah, jika saya memerintah bawahan, bawahan saya akan siap, kerjakan, laksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pergi, dia pergi. Kesini, dia datang ke sini. Karena itu juga Tuhan
Engkau bisa berkata sepatah kata saja dan akan terjadi penyembuhan pada hambaku. Yesus kagum. Perwira ini punya atasan yang lebih tinggi, tapi dia menghormati Kristus dengan segala kuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Perwira ini mempunyai iman, mempunyai kepercayaan akan Tuhan, maka tak ada alasan bagi Tuhan untuk menolak. Yesus pun berkata, kembalilah, laksanakan, terjadilah padamu sesuai kepercayaanmu, dan terjadilah demikian. Hambanya sembuh. Tuhan terpesona. Tuhan memuji sang perwira. Bagaimana supaya Tuhan juga bisa terpesona pada kita? Bagaimana supaya Tuhan juga bisa memuji kita? Bagaimana kita bisa meniru, meneladani perwira tadi? Bagaimana menjadi seorang perwira yang beriman? Menjadi seorang perwira penegak hukum, tapi juga serentak beriman, pro rakyat, pro yang kecil, pro kebenaran, pro hukum Tuhan. Bolehlah kita juga dipuji oleh Tuhan. Perwira itu dipuji di mata Tuhan karena kendati berpangkat tinggi, kendati ia terpandang di angkatannya, kendati ia berkuasa dan mewakili pemerintahan Romawi, kendati dia paling berkuasa karena jabatan, pangkat, dan aneka bintang-bintang, ia tidak segan-segan merendahkan diri dan menunjukkan imannya di hadapan Tuhan. Apakah kita, polisi Kristiani atau yang bekerja di kepolisian, berani menunjukkan iman kita? Atau kita malu dikenal Kristen dia? Atau karena pangkat dan jabatan kita lalu takut menunjukkan iman kita, bahkan malu dan takut berdoa di depan umum? Apakah kita berani mencari Tuhan ketika ada problem, ketika ada masalah, ketika ada kerumitan, ketika ada persoalan yang kita hadapi? Apakah kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan hukum kasih-Nya di atas segala-galanya? Perwira tadi dipuji Tuhan karena ia berbelas kasih kepada hambanya yang tidak berharga, tidak berdaya. Ia berpangkat tinggi, ia punya gengsi tinggi, ia punya banyak bawahan yang menghormati dan menghargai dia, tapi dia tidak malu menunjukkan bahwa dia rela bersujud, berlutut di depan Tuhan demi kebaikan bukan anak buahnya, budak beliannya. Perwira itu tidak malu membela orang kecil. Perwira itu tidak malu memperjuangkan hak orang yang tanpa martabat, kendati itu tidak diwajibkan dalam undang-undang keperwiraannya. Apakah kita polisi Kristiani berani membela yang benar, atau seperti ejekan orang, membela yang benar atau membela yang bayar? Apakah kita kehilangan kehormatan ketika membela dan memperjuangkan hak seorang kecil yang menjadi korban, yang dipersalahkan secara tidak adil? Perwira itu dipuji Tuhan karena ia bertanggung jawab dalam memberi perintah. Ia tahu jika perintahkan A, bawahannya akan melaksanakan A. Jika dia memerintahkan B, akan dilaksanakan B. Jika dikatakan datang, datang, pergi, pergi, do it, dia akan do it. Juga kalau dikatakan do it, dia juga akan do it. Perwira itu tahu kekuasaan itu hebat, baik, mulia, serentak dapat saja disalahgunakan. Perintah harus benar, presisi, tidak bias, tidak memihak, tidak cari keuntungan, tidak tajam ke bawah.
Dan ia pasti dalam karirnya menjaga integritas diri, sehingga ia jadikan itu argumen bagi Tuhan untuk sepatah kata saja, kata yang benar, kata yang baik akan terlaksana. Apakah kita polisi Kristiani atau yang bekerja di jajaran kepolisian memberi perintah yang baik dan yang benar, yang presisi, precise, bukan yang kacau beliau, bukan yang rancu, bukan yang kaje, kurang jelas, bukan yang tidak adil, bukan yang tidak benar. Apakah kita sadar kuasa kita jangan disalahgunakan, jangan menyengsarakan, membawa duka derita, membawa luka dan sakit pada yang lain? Apakah kita sadar dan berani bertindak seperti perwira tadi? Integritas, tas, veritas, tas, responsabilitas, tas. Saya tahu, saya paham, tidaklah gampang menjadi seperti perwira dalam bacaan suci tadi. Saya tahu, saya paham, tidaklah mudah menjadi polisi Kristiani yang memiliki presisi Kristiani. Lebih mudah melayani dan membenarkan atasan. Lebih mudah melayani dan membenarkan yang membayar. Lebih mudah bertindak sambil tutup mata sebelah, sambil pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa bahwa kita sementara melawan iman, sementara melawan Tuhan. Sangatlah mudah memanfaatkan pangkat, kuasa, dan tanda-tanda jabatan kita. Sangatlah mudah memanfaatkan rakyat yang takut pada aparat. Dewasa ini lagi rame beredar di TikTok. Katanya seorang mantan polwan Sulteng lagi berkidung, berkisah, berbuka-bukaan. Mungkin citra kita agak terguncang, tapi mengapa harus guncang jika kita ini baik-baik saja? Bacaan kitab suci hari ini menguatkan, meneguhkan, dan memberanikan kita. Jika perwira itu bisa, saya juga bisa. Biarlah Yesus berkata, jika aku boleh memuji perwira itu, aku juga bisa memuji Anda. Saya ingat ada sebuah lelucon yang rasanya nano-nano, rasanya asam manis. Katanya di dunia ini hanya ada 3 orang polisi yang presisi, yang berintegritas. Hanya ada 3 polisi yang prima, sungguh-sungguh. Sorry ya, ini kata orang bukan kata saya. Saya tidak setuju karena menurut saya ada 4. Di sini ada 3. Pertama, polisi tidur, integritas tinggi, siang malam diinjak tidak apa-apa, dikencingi anjing tidak apa-apa, tetap bertugas. Yang kedua, patung Pak Polisi di perempatan, siang malam orang hormat atau tidak, dia tetap hormat, memberikan pelayanan. Polisi yang ketiga adalah Pak Hugeng Iman Santoso. Pasti anak buahnya kenal nama besar ini. Dan Bapak Ibu, Pak Hugeng adalah seorang Kristen. Jika dia bisa, saya juga bisa. Mereka anak Tuhan, saya anak Tuhan. Mereka diberi rahmat, saya juga dirahmati Tuhan. Dan saya bilang ada 4 polisi. Polisi yang keempat adalah Anda sekalian. Saya mendoakan sahabat-sahabat semua diberkati, disertai roh kebijaksanaan dalam mengemban tugas mulia dan yang sangat dibutuhkan di negeri kita. Seperti perwira tadi, datanglah pada Tuhan dalam suka dan dukamu. Libatkanlah Tuhan dalam tugas mulia nan beratmu, dan berdoalah kepada Tuhan. Setiap awal hari, setiap memulai tugas, setiap mengakhiri hari,
khususnya di saat-saat berat dan sulit. Rahmat Tuhan cukup bagimu. Dan seperti pada perwira itu, Tuhan siap memujimu, menghargaimu. Tuhan berterima kasih atas presisi Kristianimu sambil berkata, terpesona, aku terpesona memandang sikapmu yang presisi. Teman-teman, saya percaya Tuhan terpesona juga pada Anda. Saya percaya Tuhan juga bangga. Terima kasih mau menjadi polisi Kristiani. Amin. Saya mengajak kita hening sejenak. Katupkan matamu dengan lembut. Rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Ia tahu jalanmu menanjak, berkelok dan sulit. Dia tahu engkau sering di persimpangan jalan memilih A atau B. Taat ada pada perintah teman atau pada perintah Tuhan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan berkata, rahmatku cukup bagimu, jangan takut. Aku bangga padamu. Rahmatku cukup bagimu. Ketahuilah, Tuhan akan membuka jalan. Berlutut dan bersujud, memanggil namanya. Dia akan membuka jalan bagimu. Benar Tuhan, aku tahu ada begitu banyak kesempatan aku mengalami pertolongan dan bantuanmu di saat-saat sulit menunaikan tugasku. Jika aku memandang Engkau, jika aku berseru kepadamu, Roh Kudus-Mu akan menyertai aku. Jalan keluar terbaik Engkau akan berikan. Dan aku juga berkekuatan menolak dan melawan yang salah dan tidak benar. Terima kasih Tuhan, selalu ada jalan bagiku. Kita nyanyi bersama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dia salku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.